Sri Mulyani pada saat dia diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri, ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Artinya dia tidak melamar. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum. Patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini, karena dia bagian dari KSSK itu. Gitu. Saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu, kompromi ya. Kan ini udah luar biasa dan belum mendapat persetujuan presiden ya secara formal, bahwa secara di belakang kita tahu sudah dapat persetujuan lah. Makanya dia berani untuk menawarkan itu gitu. Mengapa kegagalan ini dilakukan oleh orang yang sama dan kita, pemerintah, tidak melakukan apapun terhadap orang yang sama ini? Yang bisa menjawab hanya inner circle kan gitu. Ya, kita cuma bisa menduga bahwa orang ini mempunyai backingan kuat aja kan gitu. Bahkan di situ terdengar desas-desus juga ada pencucian uang kan gitu kan, 349 triliun dan sebagainya gitu. Ada 3 perusahaan sangat besar di situ yang terlibat gitu. Yang ini sudah menjadi fakta persidangan kan, di situ ada namanya John Lynn Batubara, dan ada satu lagi John Lynn Pak ini ya, Pak Haji Isam ya, perusahaan dia. Ada satu lagi Penin Bank, Bank Penin. Nah itu kalau nggak salah Bank Penin itu harusnya bayar 900 miliar, dia hanya bayar 300 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada yang perlahan-lahan hilang di negeri ini. Kepercayaan, rasa aman, dan terutama keadilan. Negara kian tak terasa lagi mengayomi rakyatnya. Yang dimanja justru segelintir oligarki dengan kuasa bejibun bergunung-gunung. Alih-alih mencari koruptor dan menangkapnya, yang dilakukan negara justru adalah menangkap, mencabut, atau apapun namanya, rekening-rekening yang sunyi. Mungkin karena beberapa hal yang bersangkutan juga dengan persoalan ekonomi. Alih-alih melakukan sesuatu yang lebih besar, misalnya melakukan PSN di tempat-tempat yang seharusnya, yang dilakukan negara justru atas nama efektivitas dan efisiensi, merampas tanah-tanah yang disebutkan tidak produktif. Apakah ini sebuah jalan menuju senjakala negeri ini? Atau justru sebuah langkah awal di mana rakyat dipaksa untuk sadar bahwa merekalah yang seharusnya berdaulat? Untuk itulah, saat ini di Dunia Madilog kita menghadirkan Bapak Antoni Budiawan, seorang ahli ekonomi politik sekaligus seorang ahli kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak Antoni. Sama-sama. Pak Antoni, ini soal pemblokiran rekening. Bila selama 3 bulan dianggap idle, dianggap tidak aktif ya. Apakah itu sebetulnya sebuah bentuk intervensi negara pada hak publik? Sebetulnya ya tidak dalam arti peraturan ya, tapi sebetulnya hal tersebut tuh sudah dilakukan oleh banyak bank. Yaitu kalau dia tidak aktif 6 bulan, itu namanya didorman. Didorman. Ya, jadi rekeningnya dorman, diparkir gitu kan. Tapi kita bisa buka lagi. Jadi tidak hilang itu semuanya gitu. Kita bisa buka. Nah, yang sekarang 3 sampai 6 bulan sampai 12 bulan ini, kita tidak tahu apa yang namanya diblokir. Ya, dorman sebetulnya kita harus aktifkan kembali. Tapi dorman itu kita bisa kirim uang ke situ gitu, ke rekening itu. Tapi kita tidak bisa aktif dalam arti kalau kita mau aktif itu kita harus minta lagi izin dari bank tersebut untuk diaktifkan kembali gitu supaya kita bisa transaksi lagi.
kadang-kala kita ini kan mempunyai 2 atau 3 rekening bank. Betul. Karena satu adalah biasa kalau seseorang ada kredit, ya Betul. dia kreditnya melalui Bank tersebut, bank A, lalu kemudian diminta untuk juga buka di sana. betul. Tapi dari kerjaan mungkin memerlukan bank yang lain gitu. Betul. Nah, inilah bahwa setelah ini selesai, kredit selesai atau apapun itu, ini menjadi tidak aktif. Tapi mungkin saja ada uang itu di sana. Betul. Bisa saja bahwa di situ didormankan. Itu suatu hal yang lazim. Yang tidak masalah gitu. Asal yang maksudnya diblokir itu jangan dihilangkan, jangan dimiliki gitu. Ada tendensi bahwa yang kedua ini justru yang akan dilakukan pemerintah, Pak. Kalau misalnya Bapak melihat mungkin perbincangan, mungkin aturan bahkan. Saya rasa tidak, karena kita tahu bahwa hal itu adalah akan melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau hak milik kita, lalu kemudian karena tidak aktif, karena terus disita, itu akan melanggar gitu. Melanggar, bahkan melanggar konstitusi, hak asasi manusia. Bahwa setiap orang boleh memiliki hak kepemilikan dan tidak boleh direbut oleh siapapun itu. Nah itu. Jadi Pak, saya rasa tetapi tidak. Mengapa harus misalnya gini, kalau memang sebelumnya ada, tadi yang Bapak katakan ada dorman, kemudian praktek ini sebetulnya sesuatu yang sudah lumrah, sudah lazim, mengapa pemerintah dalam hal ini PPATK harus menguar-uar persoalan ini sehingga kemudian menimbulkan kecemasan tertentu di publik? Nah, ini yang mengherankan dan juga sekaligus merisaukan. Kenapa bahwa yang dipakai ini adalah PPATK untuk mensosialisasikan ini gitu. Karena PPATK itu tidak ada hak sama sekali untuk itu. Dia tidak ada hak untuk memblokir, kecuali dia juga meminta bank kalau ada indikasi TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang gitu. Kalau tidak ada itu mereka tidak bisa gitu. Itu adalah sepenuhnya hak dari bank, peraturan internal bank, ya, bahwa kalau dia sudah 6 bulan atau sekian bulan itu, 12 bulan, maka itu dijadikan dorman gitu. Nah, ini kenapa ya dimintakan PPATK? Oleh PPATK? Kalau saya melihatnya gini, kenapa bahwa pemerintah menginginkan setiap rekening itu aktif? Karena ini adalah untuk meningkatkan atau memberi stimulus terhadap perekonomian, supaya orang itu kalau ada uang di bank ya aktif lah gitu. Kan, bisa belanja, bisa ini gitu. Itu untuk memberikan stimulus, mendorong ekonomi, ya, untuk mendorong ekonomi gitu. Seseorang yang hanya mempunyai satu rekening bank itu tidak mungkin tidak aktif. Aktif pasti ya? Pasti aktif. Seperti saya misalnya. Nah, pasti aktif. Kita memerlukan sehari-hari di situ, kan ya. Uang kita masuk di situ, mau dari gaji, mau dari apa, pasti itu aktif itu. Yang tidak aktif adalah kalau sudah ada 2 atau 3 rekening seperti alasan yang tadi saya katakan. Ya, karena ada keperluan-keperluan apa dia disuruh buka di rekening tersebut gitu. Nah, ini ya kalau seandainya pun ditutup tidak apa-apa, dorman pun tidak apa-apa, ya sampai ya asal uang itu semua dikembalikan gitu. Ya. Pak, apakah ada tendensi bahwa justru sebetulnya tadi kan Bapak mengatakan mengapa yang kemudian diberi kewenangan untuk menyuarakan ini PPATK, atau mungkin justru sebaliknya begini, bisakah sebetulnya PPATK yang dalam tanda petik proaktif melakukan ini? Tidak boleh. PPATK itu kan dia cuman memperhatikan lalu lintas keuangan di perbankan. Apakah ada yang mencurigakan apa tidak gitu. Hanya sebagai indikasi bahwa di situ terjadi pencucian uang. Nah, lalu dari situ ada kecurigaan, lalu dianalisalah kecenderungannya bagaimana, dan kemudian dikatakan bahwa kesimpulannya adalah di sini ada potensi pencucian uang, maka di situ diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau di situ adalah pegawai yang kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu sempat mencuat ada 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan, pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, itu dilaporkan. Satu adalah kepada Kementerian Keuangan, lalu kepada aparat hukumnya termasuk pada saat itu Menko Hulkam, ya, Pak Mahfud dapat, dia yang membongkar semuanya. Dan semuanya, BIN dan sebagainya, katanya semua dapat itu kopinya gitu, laporan itu. Nah, alasan saat ini yang dikatakan bahwa ada rekening yang kalau tidak aktif bisa digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, ini adalah justru tidak masuk akal. Ya, kalau tidak aktif ya tidak ada apa-apa gitu kan. Justru yang aktif yang harus dilihat apakah ada potensi itu
tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi alasannya tidak masuk akal. Apakah kita bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PPATK ini melampaui kewenangannya? Oh iya, sangat jelas melampaui kewenangannya kalau dia minta untuk diblokir karena hanya tidak aktif aja, karena itu bukan tugas dia. Betul. Namanya juga untuk pencucian uang kan dia bertanggung jawabnya gitu. Betul. Ya. Pak, kalau misalnya Bapak lihat di media sosial, persoalan ini tuh sudah dalam taraf membuat orang-orang gaduh, membuat orang-orang was-was. Nah, apakah karena yang pertama kali mengeluarkan hal ini adalah PPATK, bisakah misalnya PPATK atau pimpinannya ditegur karena persoalan ini? Siapa yang bisa menegurnya? Iya, jelas PPATK adalah satu lembaga yang tidak di bawah, dia sebetulnya bersifat independen juga ya. Jadi yang bisa menegur ya harusnya adalah DPR. Ya, karena dia tidak bertanggung jawab kemana-mana, tapi dia memberikan satu informasi di mana ya tentu saja bahwa DPR wajib mempertanyakan itu. Atas peraturan apa bahwa PPATK bisa melakukan hal tersebut. Jadi peraturan apa rujukannya? Nah ini ya yang tidak bisa diketemukan dan ini melampaui wewenang dia. Kalau kita baca undang-undang dari PPATK pasti itu melampaui kewenangannya. Kalau seseorang dengan sadar memilih untuk tidak aktif bertransaksi di rekeningnya, apakah itu, katakan saja, merupakan sebuah kejahatan finansial? Kan tidak? Tentu saja tidak ya. Bahwa dia tidak aktif, ya kalau dia tidak ada uang untuk masuk, bagaimana untuk keluar gitu kan? Yang penting kan uang masuknya. Kalau selama ada uang masuk, pasti ada uang keluar gitu, pasti aktif gitu. Jadi rekening tidak aktif biasanya tidak ada uang masuk gitu. Dan ya kalau tidak ada uang masuk, apa itu kejahatan? Kan tidak gitu. Apakah miskin itu kejahatan? Apakah miskin itu kejahatan kan gitu. Jadi logikanya udah tidak masuk di situ. Lalu saya tanya lagi, buat apa PPATK yang mengeluarkan perusahaan ini? Nah itulah, jadi kalau menurut saya ya ini sebagai test the water aja, ya untuk melihat ini bagaimana reaksi masyarakat dan tujuannya menurut saya adalah agar memberikan stimulus pada ekonomi gitu. Bahkan di luar negeri ya itu ada, ya saya contohkan di Belanda beberapa waktu yang lalu, dia ada satu kebijakan. Kalau melampaui sampai uangnya di bank itu melampaui tingkat tertentu, maka dia dikenakan negative interest. Artinya dia bukan hanya nol interest bunga, harus bayar gitu. Nah itu memberikan stimulus bahwa Anda jangan menyimpan uang Anda harus membelanjakan uang Anda gitu. Nah tapi itu jelas bahwa hak asasinya itu tidak diganggu, bahwa dia boleh mau aktif mau tidak aktif tidak apa-apa. Tetapi peraturan perbankan atau peraturan yang dari undang-undang itu mengatakan bahwa untuk hal certain amount jumlah tertentu, maka dia akan dikenakan penaltis seperti kayak begitu gitu. Di kita apakah itu berlaku? Tidak. Di sini tidak ada peraturan seperti itu. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk memberikan stimulus? Artinya di negeri ini orang bisa naruh uang seberapapun banyaknya dan menjadikannya idle begitu kalau begitu, Pak? Oh iya, jadi begini, emang fungsi perbankan kan begitu. Jadi bank itu mengambil sebanyak-banyaknya uang dari masyarakat kalau bisa disimpan di satu bank tertentu. Karena apa? Bahwa bank ini mempunyai fungsi intermediary, ya, fungsi penengah atau perantara untuk menjadikan dia investasi. Jadi dia mengumpulkan uang dari mereka yang itu, inilah fungsi dari intermediasi, bahwa dari yang pemilik uang sama yang memerlukan uang itu. Nah, jadi di situ dia sebagai mediasi untuk investasi gitu. Nah, jadi nggak apa-apa bahwa dia, ya kalau dia ada uang kita lebih di sana, dia bisa kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan. Dengan kata lain, berapapun uang yang kita masukkan ke bank itu pasti tidak akan idle ya Pak ya? Tidak akan idle. Ya harusnya begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang secara global aja berapa dana pihak ketiga, lalu berapa yang disalurkan menjadi kredit, itu tidak ada yang idle gitu. Mereka harus ada cash sedikit ya, karena kan harus ada nasabah narik uang cash dan sebagainya, itu kan diperlukan juga gitu. Jadi itu tidak ada yang idle. Bahkan yang idle itu mereka investasikan di surat berharga negara. Oh iya, sukuk lah apalah. Iya, bahkan di situ sekarang negara itu sudah bersaing dengan swasta bahwa untuk mendapatkan dana dari bank itu gitu. Oke, Pak, sekarang pada persoalan kedua, soal tanah. Oh ya. Nah, tanah juga kan saya agak gampang dan agak dramatis saya katakan akan dirampas kalau dia tidak produktif.
Adakah di sini semangat land reform? Atau justru sebetulnya kembali ke yang tadi, hanya intervensi saja pada kepemilikan publik? Saya menduga, kita ini kan belum ada peraturannya, Kang. Betul. Belum ada peraturan yang jelas, tetapi ini sekali lagi rumor-rumor yang dihembuskan gitu. Jadi saya menduga ini terkait dengan lahan-lahan yang untuk produktif, untuk produksi. Betul. Jadi bukan lahan yang kita bilang, oke, di rumah kita ada sebelah ini, lalu ada 200 meter, 300 meter, tidak aktif, lalu kemudian diambil gitu. Saya rasa tidak begitu gitu. Betul. Nah, ini adalah untuk lahan, misalkan di pertanian, orang yang punya 1 hektar, tidak ditanami gitu. Nah, itu yang katanya akan diambil. Dan itu pun salah. Jadi cara itu sekali lagi sama, sebetulnya insentif untuk, ya sebenarnya bukan insentif, penaltis untuk menggerakkan ekonomi gitu. Jadi Anda ini harus bertanam. Anda ada lahan pertanian, ada lahan perkebunan, ya Anda harus tanam gitu. Nah, tetapi ini adalah kebijakan yang salah. Kita memberikan kebijakan dengan memberikan penaltis gitu. Apalagi penaltisnya dalam 2 tahun tidak bergerak itu diambil. Dan itu sekali lagi melanggar undang-undang dasar gitu. Itu tidak boleh. Mau diapakan pun tidak boleh. Orang sudah memiliki lahan, tidak boleh kecuali hak guna bangunan atau hak guna usaha, di mana hak guna usahanya begitu habis masa berlakunya, ya kalau dia tidak produktif, ya itu diambil alih kepada orang nanti yang bisa membuat itu produktif gitu. Nah, jadi hak guna, kalau hak kepemilikan pribadi sudah tidak ada hak lagi pemerintah mencampuri itu. Kalau untuk memberikan stimulus kepada pertumbuhan ekonomi, caranya adalah bukan memberikan penalti seperti itu. Dengan cara apa yang paling... Caranya adalah memberikan insentif dalam arti, kalau Anda membuat ini produktif, mungkin PBB-nya saya bebaskan. Itu kan insentif, kan? Pajaknya dikurangi. Pajaknya dikurangin gitu justru. Inilah yang memberikan ini. Jadi apa? Artinya kenapa orang tidak mau berusaha? Kenapa orang tidak mau melakukan, ya, menanam atau apa? Karena kan pertama, belum tentu ini bisa menguntungkan. Betul. Tetapi kalau ada insentif, ya, bahwa dia dibebaskan dari pajak dan sebagainya, mungkin tingkat kerugian dia atau keuntungan yang dianggap minim dengan penuh risiko, maka itu bisa terkompensasikan gitu. Nah, inilah jadi kebijakan-kebijakan yang memberikan penaltis kepada rakyat, apalagi penaltisnya seperti begitu, merampas dan sebagainya, itu adalah kebijakan yang tidak baik gitu. Kita harus memberikan kebijakan yang memberikan insentif kepada setiap individu agar mereka berniat untuk melakukan apa yang dari tujuan insentif itu gitu. Adakah ini, saya tidak tahu apakah ini juga sedikit berhubungan dengan apa yang tahun lalu kan beredar tuh bahwa mungkin 5% orang menguasai sekian puluh persen lahan di Indonesia. Apakah ada maksud untuk katakan saja mengurangi disparitas itu? Atau sama sekali tidak ada dengan uar-uar seperti ini? Yang 5% menguasai lahan itu, jutaan hektar dan sebagainya, ya, sampai berapa puluh persen, 90%, itu adalah mereka yang saat itu lahannya adalah aktif. Mereka yang sudah menguasai itu, kebanyakan lahan itu adalah aktif gitu. Semakin Anda besar, lahan itu semakin banyak digunakan karena Anda punya modal gitu. Ya, yang tidak ada ini kan yang tanggung-tanggung. Ya, ini yang tidak bisa mereka memberdayakan itu karena memerlukan modal dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa apakah ada spirit ke sana? Saya rasa tidak ada gitu. Tidak ada. Untuk pemerataan ya land reform ya nggak begitu. Ngapain sebetulnya di luar-luar juga, Pak? Iya, jadi begini, bahwa tujuannya adalah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu kita pahami gitu. Tetapi kita harus lebih kreatif dalam arti apa yang harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi itu bukannya hanya urusan bank, ya, bukan hanya urusan tanah. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan industrinya agar kita bisa bersaing? Itu harus ada reform dari institutional reform lah, ya, kelembagaannya, bagaimana peraturan-peraturan, bagaimana pajaknya kita gitu kan, bagaimana orang-orang pajak agar tidak memberikan blunder bahwa dia mengkriminalisasi dari misalkan wajib pajak gitu kan, yang tidak salah lalu dicari-cari kesalahannya. Nah, seperti hal-hal seperti itu, ini yang sangat penting. Kalau kita punya iklim usaha kondusif, itu otomatis bahwa
investasi itu akan lebih bergairah. Gitu. Kenapa orang tidak mau investasi saat ini? Ya karena satu kesempatan usahanya, dan kedua adalah orang melihat peraturan-peraturan tidak mendukung gitu. Seberapa ringkih sih sebetulnya kondisi ekonomi negara saat ini? Dikaitkan dengan penerimaan pajaknya, ringkihnya dalam arti bahwa apa gitu? Soal keuangannya dulu, kemudian nanti Bapak bisa hubungkan dengan pajaknya. Iya, soal keuangan kita ini memang sudah cukup memprihatinkan, bahkan mengkhawatirkan gitu. Karena penerimaan negara kita itu tax ratio ya terhadap PDB persentasenya itu sudah di bawah 10%. Dan ini sangat tidak sehat. Itu pertama. Yang kedua, di dalam 10% tadi, kurang dari 10% penerimaan pajaknya, itu ada tanggungan bunga utang. Dan tanggungan bunga utang itu sudah mencapai sekitar 25% dari penerimaan perpajakan. Jadi ini sudah sangat tidak sehat sekali gitu. Ya, itu pertama. Kalau bilang ringkih dalam arti begitu, ya pasti gitu. Ini tidak sustain dalam arti apa? Apa yang bisa terjadi dengan itu? Yang bisa terjadi adalah dua hal. Satu adalah bahwa defisit kita sudah dibatasi kan menjadi 3%. Oleh karena itu, kalau pendapatannya kurang, pendapatan negara, maka belanja negara harus kurang. Nah, kalau belanja negara kurang, maka akan terjadi ekonominya kontraksi dan sebagainya. Seperti saat ini kan efisiensi dan sebagainya ya Pak ya? Ya, sebetulnya saat ini bukan efisiensi juga. Saat ini adalah sebenarnya realokasi lagi. Karena secara total itu sama saja. Kita punya APBN itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Nah, cara yang kedua adalah bahwa penerimaan negara turun, maka dia harus menambah sumber-sumber pajak yang baru gitu untuk menaikkan itu. Nah, ini yang membahayakan. Mengenakan pajak baru, sumber-sumber pajak yang baru, itu akan membuat ekonomi semakin terpuruk. Nah, ini jadi apapun itu akan menjadi masalah. Jadi ya harusnya dilakukan reform dalam arti di tingkat perpajakan atau bagaimana gitu. Kita tax ratio kita itu yang tertinggi adalah pada tahun 2008. Ya, dengan PSBY berarti 13,3%. Tetapi setelah itu, di situ ada reformasi, namanya 2008 itu ada namanya sunset policy, semacam pengampunan pajak juga gitu. Ada 2008, dan itu ada tax reform lah pada saat itu. Tax reformnya, unfortunately, bahwa sayangnya adalah bahwa ini malah memperburuk keadaan ekonomi karena tax reform itu lebih memperkuat orang-orang kelas atas, dalam arti mereka bayar pajaknya dikurangin dengan alasan jadi lebih rendah secara persentase, dengan alasan bahwa di situ untuk memberikan stimulus ekonomi, dan ternyata terbukti tidak berhasil, gagal. Dan kita lihat bahwa dari 13,3% itu turun terus sampai 2019 sebelum pandemi. Itu menjadi 9,8% saja. Itu hampir 4%. Itu turunnya sangat besar sekali. Kalau kita punya PDB pada saat itu 20.000 saja, sekarang ini 23.000 deh ya. Itu kalau 20.000, 4% itu 800 triliun gitu keturunannya. Nah, ini adalah kebijakan yang pada saat itu Menteri Keuangannya juga sama, yaitu Sri Mulyani gitu. Nah, kebijakan ini yang membuat tax ratio kita turun. Dan yang kedua, lalu ada digembar-gemborkan adalah tax amnesty 2016-2017. Dan itu pun digembar-gemborkan akan menaikkan tax ratio. Bahkan tax ratio sewaktu mau dimulainya tax amnesty itu 11,4%. Lalu katanya digembar-gemborkan akan naik menjadi 14,6%. Lebih tinggi dari 2008 tadi? Lebih tinggi dari 2008. Dan ini jelas-jelas adalah pembohongan publik. Ya, ini tidak terbukti sama sekali. Dari 11,4% itu kemudian turun terus sampai 9,8% dalam waktu 5 tahun itu. Dalam waktu terjadinya tax amnesty sampai dengan 2019. Menteri Keuangan yang sama
melakukan sunset policy seperti yang Bapak katakan Sunset tadi policy. di 2008. Ya. Gunanya agar Stimulus ekonomi. Untuk stimulus ekonomi, dan gagal. Dan tidak terjadi. Iya. Kemudian di 2016 Bapak katakan Menteri Keuangan yang sama itu ingin melakukan tax reform. Iya. Ya, dengan harapan tax ratio bisa naik sampai ke 14,sekian%. Ya. Dan tidak terjadi. Mengapa kegagalan ini dilakukan oleh orang yang sama dan kita, pemerintah, tidak melakukan apapun terhadap orang yang sama ini? Nah, itulah yang menjadi tanda tanya. Ya. Jadi apa? Jadi sudah lihat bahwa selama sekian tahun ini adalah tidak ada satupun kebijakan-kebijakan atau prestasi yang bisa dicapai gitu. Bahkan di situ terdengar desas-desus juga ada pencucian uang kan gitu kan, 349 triliun dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang harus bisa dipertahankan gitu. Ini juga menjadi tanda tanya publik gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja yang bisa menjawab hanya inner circle kan gitu. Ya, kita cuma bisa menduga bahwa orang ini mempunyai backingan kuat aja kan gitu. Nah, backingan kuat dari mana? Bahwa sudah didesas-desuskan ini adalah dari internasional, saya juga tidak tahu. Karena apa? Bisa jadi dari internasional. Karena Sri Mulyani pada saat dia diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Apa ditarik ke atas ya? Ditarik ke atas Bank Dunia gitu. Ingat saya. Betul. Nah, di situ saya sebutnya apa? Saya namakan itu diselamatkan. Dan Bank Dunia ini harusnya adalah tidak boleh melakukan itu. Karena Sri Mulyani sedang dalam pemeriksaan. Yang satu. Dan yang kedua adalah bahwa pada saat itu Sri Mulyani diperiksa, Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Artinya dia tidak melamar. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum. Mungkin belum tentu Sri Mulyani bersalah, tetapi dia harus bisa, dia patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini, karena dia bagian dari KSSK itu gitu. Nah, ini sudah jelas gitu bahwa tahun 2010 dia diselamatkan. Kemudian dia balik lagi ke sini tahun 2015, 2016 dan terjadi mungkin deal-deal yang kita tidak tahu. Dan kemudian ini masih berlanjut gitu. Nah, apakah bahwa preferensi dari yang tadi ya utang dan sebagainya, banyak yang merumorkan ya ini karena ya Menteri Keuangan ini hobi ngutang dengan interest rate yang lebih tinggi dan sebagainya, sehingga menguntungkan pihak-pihak internasional juga gitu. Apakah ketika Bank Dunia melakukan hal yang tadi, menyelamatkan seorang Sri Mulyani yang sedang bertugas, ya kita lepas dari tadi apakah dia bermasalah atau tidak, tapi sedang bertugas. Dan patut untuk ditanya-tanya lah ya untuk oleh hukum. Apakah itu salah satu bentuk pelecehan kedaulatan hukum Indonesia oleh Bank Dunia? Ini saya pernah menulis dan saya rasa bahwa dia tidak patut, dan ini adalah bentuk dari intervensi dari kedaulatan kita gitu. Karena kita sebagai member, sebagai anggota Bank Dunia, dan belum ada sejarah Bank Dunia merekrut Menteri Keuangan aktif dari itu. Jadi tidak ada itu presidensi itu. Apalagi lagi bermasalah. Dan pada saat itu, hari itu juga besokannya dia berangkat gitu. Kebetulan kan saya tidak berada di dunia itu ya, di dunia keuangan. Dalam catatan Bapak, adakah saat itu pemerintah kita melakukan keberatan atau apapun namanya tentang hal itu? Nah, tentu saja pada saat itu kan dia harus didukung. Karena kan pada saat itu kan SBY juga berkepentingan, ya presidennya pada saat itu SBY kan berkepentingan bahwa ini potong ini kan kasus tidak merembet kemana-mana gitu. Pada saat itu ya dengan alasan ya tinggal menunggu ini persetujuan dari presiden, dan presiden menyetujui gitu. Jadi ya memang ini sudah, kalau saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu. Mungkin rada-rada konspiratif gitu ya Pak ya? Iya, plot ya. Iya. Karena apa? Untuk memutus supaya, dan saya rasa ini adalah sudah kompromi ya, bahwa ini bukan karena Sri Mulyani sendiri mendaftar. Kalau dia Sri Mulyani mendaftar, maka Bank Dunia seharusnya pun menolak ya dari
dalam kasus ini. Tapi ini menawarkan. Jadi kan ini udah luar biasa dan belum mendapat persetujuan presiden. Ya, secara formal, bahwa secara di belakang kita tahu sudah dapat persetujuan lah. Makanya Bank Dunia berani untuk menawarkan itu gitu. Apa yang kemudian selain urusan-urusan Bank Senturi yang kemudian katakan saja putus di tengah jalan, adakah ya itu kan kita menjadi good boy itu dari Bank Dunia. Adakah kemudian keuntungan-keuntungan tertentu yang bukan buat pribadi tapi buat negara ini diberikan Bank Dunia di tahun-tahun berikutnya? Saya rasa Bank Dunia tidak ada memberikan apapun. Dalam arti begini, ekonomi kita pada saat itu sudah cukup kuat. Apa yang dibantu oleh Bank Dunia? Bahkan kita ini kadang-kadang terbebani, lalu Bank Dunia memberikan pinjaman untuk apa? Untuk penguatan sistem keuangan dan sebagainya gitu. Padahal yang belum tentu itu diperlukan gitu kan ya. Bisa 1 juta US dollar, sekian-sekian. Nah ini untuk menyalurkan pinjaman saja gitu. Apakah pinjaman itu menguntungkan? Belum tentu. Ya. Menguntungkan Bank Dunia ya. Jadi pun kan ada apa bunga dan sebagainya buat mereka. Ya, jadi di situ terjadilah konflik of interest di situ. Untuk hal begitu aja 1 juta US dollar kita nggak perlu pinjam kok. Kita bisa melalui APBN kalau memang itu keperluan untuk internal dari Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem keuangan. Itu harusnya bisa dilakukan dengan anggaran yang ada gitu. Pak, saya ingin konfirmasi satu hal kepada Bapak yang mengerti pada persoalan ini. Apakah benar setiap kali ada uang masuk dalam bentuk pinjaman sudah menjadi semacam entah konvensi, tapi dalam sisi buruknya ada komisi-komisi tertentu yang dinikmati oleh orang-orang tertentu? Saya rasa tidak ada itu. Tidak ada. Saya rasa tidak ada. Karena kalau kita lihat di situ kan sudah melalui pinjaman saat ini ya, itu kebanyakan itu adalah SBN. Ya, melalui surat berharga negara, melalui obligasi, dan itu melalui lelang, itu uang 100% masuk gitu. Kalau ke dalam proyek, apakah ada apa tidak? Saya lihat kok tidak juga ya. Dalam arti itu sulit di inilah, itu rumor dan sebagainya. Betul. Itu bisa ada dan bisa tidak ada, kita tidak tahu gitu. Kecuali yang terlibat gitu. Tapi kalau yang secara keseluruhannya SBN itu menurut saya tidak ada, dan mayoritas utang kita dari SBN gitu. Nah, disitulah bahwa itu yang salah satu dari APBN keringkihannya itu, ya, keringkihannya dalam arti fiskalnya itu tax ratio tadi. Mencari bentuk-bentuk pajak lain yang menurut Bapak tadi punya banyak persoalan. Apakah tidak ada cara lain selain yang pertama kemudian yang kedua? Yang urusannya adalah kasarnya ya, memalakkan ayat gitu. Apakah tidak ada cara lain? Iya, seharusnya ada yang dilakukan ada cara lain. Karena pajak ini kan bersifat, kalau menaikkan pajak ini kan bersifat kontraksi. Jadi kita mengambil uang rakyat dan uang itu mengambil porsi dari uang yang bisa dikonsumsikan. Berarti nanti konsumsi masyarakat akan turun, ya kan? Itu tidak ada efek dalam ekonominya. Nah, tetapi masalahnya adalah uang di masyarakat itu, belanja masyarakat itu, kalau kita bicara secara ekonomi, multiplier efeknya itu lebih besar daripada kalau itu di negara, gitu, dipegang oleh APBN. Nah, apakah ada kalau kita mengenakan sumber pajak yang baru, maka itu yang terjadi ya. Apakah ada apa tidak untuk cara yang lain? Ya, biasanya ya kita memberikan stimulus, namanya kita memberikan stimulus, malah pajak itu dalam kondisi ekonomi sedang turun, sedang melemah, malah pajak harus dikurangin. Supaya ada kegiatan aktivitas ekonomi dan itu akan mengkompensasikan pajak yang turun itu menjadi penerimaan yang naik. Gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan dan kelihatannya pemerintah, ya saya tidak tahu, apakah tidak kreatif, apakah tidak mengerti, apakah memang mau main gampangnya sendiri aja gitu kan ya. Kalau kita lihat dari awal tahun, Januari, Februari, kita tahu penerimaan pajak turun drastis. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang pajak itu? Bahwa wajib pajak nakal. Tidak bayar pajak, maka akan semua banyak yang akan diperiksa. Jadi sudah ada bahwa front dari pajak itu kepada masyarakat itu ada front permusuhan. Begitu ada penerimaan pajak turun, ini seolah-olah wajib pajak masyarakat seolah-olah nakal gitu. Padahal ini adalah kondisi ekonomi, kan tidak mungkin dari 2008 dari
tax ratio rasio pajak 13,3% terus turun terus kan bahwa wajib pajaknya nakal. Bahkan 2016-2017 waktu tax amnesty dikeluarkan itu untuk membuat suatu lebih transparansi terhadap siapa saja wajib pajak itu, dan udah dilakukan ya turun juga gitu. Nah berarti ini ada masalah bahwa mereka di Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Pajak yang tidak mengerti bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan pajak itu rasio pajak. Nah kita tahu bahwa salah satu kampanye ekonomi dari Presiden Prabowo ini kan mau menaikkan rasio ya, tax ratio kan ya, itu sampai 14%, 15%, bahkan kalau pendapatan negaranya sampai 18% dan sebagainya. Nah ini juga menurut saya juga terlalu ilusi lah ya. Kalau dia bisa kembalikan ke 13,3% aja yang pernah tercapai gitu kan, itu sudah sangat hebat sekali. Ya, kita jangan bermimpi menjadi 15%. Ketika Pak Prabowo mengatakan penerimaan dia target tinggi, kemudian itu ada nggak indikasi bahwa yang diperas akan rakyat lagi? Mengingat kemana uang sumber daya alam, nikel, sawit dan lain sebagainya? Sebetulnya tidak perlu. Jadi kalau kita lihat sampai dengan tahun 2008 itu, 2004 sampai dengan 2008 tax ratio itu naik. Dan itu tanpa ada penambahan pajak-pajak baru. Itu murni karena peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi di mana sistem pajak itu orang yang memang mempunyai pendapatannya lebih besar lalu membayar porsi pajak lebih banyak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi saat ini jauh dari situ gitu. Pak, selain memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, saya memakai idiom yang sedang tidak baik-baik saja, adakah sebetulnya yang paling dominan juga turunnya trust dari publik? Karena kita lihat, maaf saya menyebut orang, kita lihat ada petugas-petugas pajak kayak Gayus lah, kayak apalah yang lancung misalnya Pak. Penurunan trust terhadap Direktorat Jenderal Pajak itu sudah lama. Dan masyarakat juga tidak bisa apa-apa. Lalu cuman sebagai pengungkapan kekesalan aja bahwa wah kalau dengan begini saya tidak mau bayar pajak. Nggak bisa juga ya. Karena pajak itu diatur dengan undang-undang. Nah jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau ke tingkat kepercayaannya ya saya rasa memang sudah jatuh sekali di mata masyarakat gitu. Jadi kita lihat di lain pihak bahwa mereka yang mampu bernegosiasi ya senang-senang aja. Pengusaha-pengusaha besar ya mampu bernegosiasi ya senang gitu. Nah, contohnya yang 3 tahun yang lalu ya, itu yang tertangkap 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, salah satu direktur dari Direktorat Pajak ya. Dia tertangkap gitu. Dan ada 3 perusahaan sangat besar di situ yang terlibat gitu. Yang ini sudah menjadi fakta persidangan kan, di situ ada namanya John Lynn Batubara. Dan ada satu lagi John Lynn Pak ini ya, Pak Haji Isam ya? Perusahaan dia gitu ya, John Lynn Batubara itu terlibat ada penyuapan untuk mengurangi pajak dan juga ada satu lagi Penin Bank. Bang Penin. Nah, itu kalau nggak salah Bang Penin itu harusnya bayar 900 miliar, dia hanya bayar 300 miliar. Nah, ini informasi yang ada gitu. Dan sebagian itu dia memberikan kompensasi kepada orang-orang yang lancung pajak itu kan gitu. Ya, buat beberapa orang ya selama orang-orang pajak itu suka materi, ya buat mereka ini adalah berkah gitu. Untuk mengurangi pembayaran pajak gitu. Nah, kalau itu tidak, berarti kan dia harus bayar segitu, 900 miliar. Dan itu harusnya yang dilakukan gitu. Nah, oknum-oknum yang begini yang harus dihukum berat. Dan termasuk ya pengusahanya yang menyogok dengan sengaja gitu. Itu harus ini. Tapi yang ada adalah yang dikorbankan yang bawah-bawah saja. Yang bertanggung jawab direksinya itu tidak dilakukan apa-apa. Mungkin nyetor juga barangkali ya. Ya, tidak usah kita. Ya pastilah bahwa di situ ada, ya kita tahu bagaimana kalau hukum mau tumpul kepada kita, akan kita harus memberikan supaya itu tumpul kan gitu kan. Betul. Digosok ya. Pak ini,
Mengapa misalnya ada kesan bagi kalangan bawah seperti saya dan katakan saja mereka yang berada pada level yang sama dengan saya, untuk besarnya penerimaan negara dari pajak ini, kenapa misalnya yang kedua tadi yang akan dilakukan? Memperbanyak jenis-jenis pajak yang jatuhnya pada rakyat kecil. Sementara, ini pertanyaan saya, masih adakah ceruk yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar itu dipajaki dengan baik lah katakan? Iya, tentu saja. Begini, salah satu hasil dari Sunset Policy 2008 itu kan pengurangan corporate tax. Ya, itu yang tadinya dari 30%, 35%, 30%, 25%, 22%. Terus berkurang gitu. Itu luar biasa sudah pengurangan pajaknya itu. Terus yang kedua adalah tentu saja misalnya tingkat keuntungan yang dibagikan itu juga kan pajaknya dikurangi juga gitu. Nah, ini yang semuanya membuat permasalahan inti bahwa tax ratio ini turun. Oke. Pak, ketika tadi Pak Prabowo sebagaimana Bapak katakan berencana menaikkan penerimaan, menaikkan tax ratio, apakah itu kaitannya dengan mengembalikan katakan saja presentasi pajak ke masa-masa pra Sunset Policy atau apa kelihatannya Pak? Nah, itu yang saya juga tidak tahu tentu saja, tapi berarti pasti orang-orang di sana kan sudah mempunyai perhitungan gitu ya, bagaimana bisa meningkatkan ke sana gitu. Tax ratio sampai ke titik itu gitu. Semoga saja bahwa mereka benar-benar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menuju ke sana gitu. Jangan hanya setelah janji-janji ini tidak bisa direalisasikan dan dilupakan gitu. Karena apa? Karena kita lihat sekarang kalau tax ratio di bawah 10% itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Tax ratio di bawah 10%, misalkan tahun 2009 dengan sekarang ini berbeda. Tahun 2009 meskipun tax ratio di bawah 10%, tetapi pembayaran bunganya juga masih sekitar 10% dari penerimaan perpajakan. Di sini sekarang udah 25% gitu. Secara net itu adalah sudah jauh lebih rendah gitu. Nah, ini yang membahayakan. Pak, tadi Bapak mengatakan pada persoalan yang kedua itu ya, saya di sini mencatat bahwa sudah 10 tahun lebih rakyat membayar pajak segala rupa nih. Katakan dari nasi padang, mie instan juga dipajakin, kemudian rokok, bahkan parkir pun katanya mulai naik karena pajak. Apakah bisa dikatakan sehat negara yang mengambil pajaknya dari, kalau saya metaforkan dengan daging, dari tetelan-tetelan dari publik seperti itu? Iya, rakyat kita ini kan masih banyak yang tidak mampu. Jadi jumlah rakyat miskin kita tidak bicara mengenai kriteria siapapun, ya karena itu bisa menjadi dispute katanya. Tapi kurang lebih warga negara, penduduk Indonesia yang mempunyai pendapatan di bawah 1,25 juta rupiah per bulan, per orang, itu ada 194 juta orang. Mayoritas sekali ya? Nah, 60 sekian persen, 63%. Jadi mereka ini memang tidak mampu bayar pajak, tetapi karena dia tidak mampu bayar pajak, dibikinlah pajak tidak langsung. Secara pajak penghasilan dia tidak layak gitu. Tapi pajak konsumsi yang dihajar langsung. Pajak konsumsi ya PPN itu. PPN naik dari 10% ke 11%. Bahkan kemudian mau dinaikkan lagi menjadi 12% untuk ditahan gitu kan. Dan yang tadi jadi parkir lah naik gitu ya semuanya. Nah, ini yang membuat kemiskinan bertambah. Jadi kita lihat begitu subsidi dikurangin, kemiskinan itu bertambah. Itulah rentannya negara kita, karena banyak sekali orang yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan itu. Nah, jadi kalau kita lihat, pertama adalah subsidi kereta api ekonomi pada tahun 2015. Itu 1 Januari dihapus untuk 20 trayek ekonomi. 1 Januari kemarin? 2015. Oh iya, oke. Nah, ini saya mau menceritakan mengenai bagaimana korelasi antara subsidi dengan kemiskinan.
Dan di situ langsung 2015 kemiskinannya turun. Tingkat kemiskinannya naik. Naik sampai itu memakan waktu dia 3 semester, hampir 2 tahun baru bisa kembali lagi ke level yang sama 2014 sama sebelumnya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, itu kemiskinan naik lagi ketika subsidi BBM turun. Subsidi BBM ditiadakan sewaktu tahun 2022. 2022 itu ada dua peristiwa yang sangat membebani masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Yaitu pertama kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Yang kedua adalah 3 September di mana subsidi untuk Pertalite dan subsidi untuk solar itu ditiadakan atau sebetulnya ditiadakan pada saat itu karena keekonomian, dan dengan cara ketiadaan itu dengan cara membohongi publik bahwa subsidi BBM-nya sudah berat lah, sudah apalah dan sebagainya gitu. Di situ tingkat kemiskinan juga naik gitu. Nah, ini harus hati-hati. Jadi jangan kita hanya mau bahwa mengelola APBN yang sedemikian rupa, lalu kita mengabaikan hal-hal seperti kepentingan rakyat banyak gitu. Karena fungsi dari APBN adalah sebetulnya redistribusi pendapatan. Fungsi dari APBN adalah bagaimana membantu mereka yang berada pendapatan yang di bawah rata-rata, atau bukan di bawah rata-rata, di bawah yang memerlukan garis kemiskinan dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihat APBN sekarang ini adalah hanya dibilang bahwa ini hak pemerintah. Nah, bukan hak untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai dengan redistribusi pendapatan tadi. Sampai berapa lama kalau dalam prediksi Bapak mengingat struktur APBN yang ada beberapa tahun belakangan, hal itu akan terjadi bahwa APBN murni dan terpetik hak pemerintah dan tidak kemudian untuk redistribusi tadi Bapak katakan rakyat. Ya ini kan sudah terjadi gitu. Sudah terjadi. Jadi semua itu dikurangin, tetapi mungkin beberapa hal ada lagi subsidi yang diberikan tetapi melalui misalkan MBG. Ya, itu satu-satunya sekarang ini. Ya ada masih bantuan sosial dan sebagainya, tapi tidak terbuka benar lah bahwa apakah itu masih cukup apa tidak gitu. Kita juga tidak tahu secara persis karena juga tidak ada data-data yang tersedia untuk publik gitu. Apakah misalnya begini, ketika di SD kan generasi saya itu adalah generasi yang diharuskan menghafal UUD 45. Ada pasal, kalau saya tidak salah, pasal 34. Bunyinya begini, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata dipelihara tentu sangat multi-interpretatif dalam soal ini. Kalau misalnya sekarang ini banyak sekali subsidi yang dihilangkan, banyak sekali peluang-peluang masyarakat redistribusi pendapatan ke masyarakat yang dihilangkan, apa sebetulnya yang masih menjadi tugas pemerintah yang sebenar-benarnya? Kan tugas pemerintah seperti yang Bapak katakan adalah memberikan kesejahteraan pada rakyat. Ya, disitulah bahwa secara tanpa undang-undang dasar pun, di mana setiap negara itu akan melakukan redistribusi pendapatan melalui APBN. Redistribusi pendapatan itu adalah salah satu jelmaan dari memelihara fakir miskin tadi. Orang miskin di luar negeri diberikan tambahan berapa bahwa minimum pendapatan yang harus diterima oleh mereka, kalau dia kurang itu diberikan oleh negara. Nah, itulah ada minimum wages, di mana upah minimum itu kalau kurang, mereka ditambahkan. Minimum pendapatan seseorang, kalau di beberapa negara itu misalkan paling sedikit $1.250. Kalau dia cuma ada pekerjaan, dia nggak ada pekerjaan, dia ada part-time, dia cuma dapat $700, ya $500, $550 itu dikasih negara gitu. Itu yang namanya fakir miskin dipelihara oleh negara gitu kan. Interpretasinya bukan multitafsir lagi, sebetulnya sangat sederhana. Iya. Tidak multitafsir bahkan ya. Tidak multitafsir gitu. Jadi tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin, bagaimana mekanismenya? Redistribusi pendapatan tadi. Redistribusi pendapatan itu bagaimana memenuhi kebutuhan manusia tadi. Kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, bisakah kita mempertanyakan, lo ngapain aja misalnya?
Iya, selama ini kan memang tidak pernah dipenuhi. Kan tidak pernah. Dengan adanya jumlah rakyat miskin sedemikian rupa kan, bahkan yang menurut BPS yang gajinya pendapatan orang itu cuma 550.000, sekarang naik menjadi 600.000, itu masih ada sekitar 20 juta lebih gitu. 600.000 per bulan. Artinya 20.000 per hari. Iya. Nah, itu masih ada 20 juta lebih gitu. Warteg pun jarang yang 10.000 sekarang, udah lebih. Ya, itu ditambah sebetulnya pangan dan sandang dan kebutuhan dan lainnya gitu kan. Jadi dia tidak bisa memenuhi protein dia. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang di situ menjadi, kalau dia masih di dalam balita, ya dia menjadi stunting. Itu ya, betul. Nah, ini akar masalah dari stunting ini adalah kemiskinan. Akankah pada saatnya terjadi ledakan sosial karena persoalan-persoalan kemiskinan lah di satu sisi, kemudian harga-harga yang mahal karena terlalu banyaknya tadi pajak-pajak yang dimasukkan ke dalam hal-hal yang dikonsumsi publik misalnya. Ada kemudian ada peluang seperti itu di Indonesia? Ya, bahwa pergerakan sosial itu selalu pasti ada. Tapi sampai sejauh mana bahwa itu akan terjadi gitu. Bahwa ketimpangan, begini, kalau menurut dari teori ekonomi, ketimpangan pendapatan yang sudah lebih dari 0,5% itu sudah berpotensi untuk memicu kerusuhan sosial. 0,5 ya, 0,5. Kita berapa? Nah, terus ada sampai kalau lebih dari 0,55 itu potensinya sangat besar sekali. Itu dari kesenjangan pendapatan. Yeah. Kita, Gini koefisien kita itu dari kesenjangan sebetulnya pembelanjaan, belanja gitu. Nah, saya menghitung sendiri dengan kalau dari pendapatan itu kita punya kesenjangan sosialnya berapa? Itu saya menghitung paling sedikit 0,55. Oh, ini kan sudah lebih dari yang tadi Bapak mengatakan kalau 0,55 itu sudah bahaya. Sudah bahaya. Dan ini sudah 0,55. Berarti tinggal memicu. Pemicunya apa yang kira-kira bisa jadi pemicunya? Ini kan ya pemicunya kalau tidak bisa beli makan lagi. Itu jurang banget kan? Iya. Kalau tidak ada makanan lagi. Nah, itu yang menjadi langsung gitu. Kalau di negara maju tidak ada makanan pun sebetulnya mereka tidak menjadi masalah gitu ya. Ini kalau seandainya dipicu kita gagal panen yang luar biasa, kalau negara sudah tidak bisa import lagi gitu. Nah, ini akan bisa memicu. Jadi benar dikatakan Voltaire itu kalau nggak salah. Dia mengatakan begini. Jangan biarkan rakyat lapar. Karena mereka akan bangun dan menggigit. Iya, itulah. Ya. 0,55 ya. Hitungan saya sejak kapan nih, Pak? Sudah lama. Apa yang membuat kemudian sesuatu yang sudah ditubir ini tidak plak, kemudian revolusi misalnya, Pak? Iya, kalau kita lihat di zaman Jokowi, dia kan menyodori orang itu dengan bansos terus. Ya kan? Bansos digalakin gitu. Itulah yang membuat orang-orang ternyata masih yang tadi perutnya dipenuhi lah gitu, kan tidak menjadi masalah gitu. Nah ini selama itu ya masih aman-aman saja gitu. Saya tidak tahu apakah bansos ini sudah mulai dikurangi dan kemudian dialihkan ke MBG, Pak? Ya, salah satunya saya rasa ada dikurangin. Sebetulnya meskipun MBG mendapatkan sumber-sumber lain ya, tapi saya rasa kemungkinan besar bansos ini juga akan dikurangin. Tapi saya tidak tahu pasti gitu. Tapi kalau saya membaca dari total kita punya APBN, itu pasti tidak seperti sewaktu di pemerintahan Jokowi. Nah, pemerintahan Jokowi pun sebetulnya bansosnya itu banyak sekali yang diambil-ambil dari tempat lain yang mungkin juga tidak masuk kepada neraca APBN-nya sendiri gitu. Nah, itu non budgeter berarti. Nah, banyak juga yang begitu, yang diambilkan gitu. Jadi dia minta BUMN yang melakukan gitu kan, bansos gitu kan. Nah, jadi BUMN yang dikerahkan sebagai untuk bantuan-bantuan itu gitu. Nah, sekarang ini kan tidak ada bansos dari BUMN lagi kan gitu. Ini kita sedang berada di tubir jurang dengan tadi koefisien gini ya Pak ya? Iya, pendapatan. Koefisien pendapatan di 0,55. Sangat, menurut Bapak tadi sangat berbahaya. Sangat rapuh, sangat berbahaya. Ada peluang, tadi Bapak juga mengatakan bahwa bansos akan dikurangi karena ya keuangan yang bermasalah. Kemudian yang dilakukan adalah memberikan MBJ, makan bergizi gratis. Tapi kan kita tahu bahwa makan bergizi gratis itu yang dapat cuma anak-anak. Iya. Bukan
Anak-anak yang sekolah maksud Yang saya. sekolah. Anak-anak yang tidak sekolah, orang-orang yang tidak berada di rumah, kan tetap saja juga lapar. Ya. Artinya sebetulnya suasananya sudah sangat berbahaya ya. Ini disadari tidak oleh pemerintah? Iya, seharusnya ini bisa menjadi satu pemicu, dan kita sudah tahu, dan kita sudah banyak mendengar bahwa rakyat ini sekarang udah susah cari uang, ya kan? Itu kita mendengar di mana-mana. Lalu ada juga siapa ketua dewan penasehat atau dewan dari Kadin, ya, yang mengatakan bahwa ya ini masyarakat sudah tidak ada uang lagi ini. Nah, ini yang memicu nanti yang bakalan ya mungkin diawali dengan protes lah, bahwa mereka menuntut A, menuntut B, menuntut C. Nah, inilah yang harus diwaspadai gitu. Apa yang bisa dilakukan pemerintah sesegera mungkin sehingga kemudian ini kan bagaimanapun kalau terjadi dampaknya kan pasti akan membuat Indonesia kembali dalam tanda petik ke titik nol kembali kan Pak? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah semua itu? Atau justru sebetulnya itu harus dilakukan agar misalnya ada keseriusan yang benar dari pemerintahan yang benar juga ke depan? Pertama, tentu saja dari kemampuan para menteri ini bagaimana gitu. Ya, dengan jumlah menteri ini dia tidak mampu, ya pertama adalah harus mengganti para menteri-menteri ini yang dirasakan tidak mampu. Ya, dilakukanlah reshuffle yang benar, dengan ditempatkan menteri-menteri yang benar yang bisa berpikir bagaimana untuk kepentingan rakyat. Nah, di sana mereka harus bisa memberikan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang untuk pro rakyat tadi. Bagaimana memberantas kemiskinan, ya. Nah, sebetulnya apa sih susahnya memberantas kemiskinan itu? Ya, sebetulnya yang tadi tinggal dinaikkan saja. Dia kebutuhannya berapa gitu kan, dari APBN ke situ gitu kan, tinggal diajukan. Solusinya adalah apa tadi, reshuffle menurut Bapak. Sementara Pak Prabowo mengatakan menteri-menteri saya kinerjanya baik, bla 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 bla. Artinya reshuffle tidak akan dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, bahaya ini kan sudah di depan mata, bukan begitu? Saya rasa Presiden mengatakan gitu tentu saja bahwa itu pilihan dia. Dia kan tidak bisa bahwa mengatakan, oh pilihan saya menterinya ini nggak benar gitu kan. Sementara ini sebelum reshuffle dia harus mengatakan itu, dan itu dapat dimaklumi gitu kan. Apakah benar-benar itu yang ada di dalam hati dia, kita juga tidak tahu. Apakah itu hanya sebagai konsumsi untuk eksternal aja gitu. Tetapi kalau itu pun untuk konsumsi seolah-olah ya, bahwa ini baik dan sebagainya, itu pun sebenarnya salah gitu. Karena sebagian besar masyarakat sudah melihat bahwa banyak sekali menteri-menteri tinggal melanjutkan aja menteri-menteri yang pemerintahan yang lama kan gitu. Iya, ada 17 orang. Nah, itu. Jadi di sini kan begitu ada pembengkakan dan sebagainya. Saya rasa Presiden mengetahui itulah. Tapi bagaimana mungkin belum waktunya atau apa, nah kita tidak tahu gitu. Mengapa Presiden, kalau saya merujuk apa yang Bapak katakan di pertanyaan terakhir, mengapa Presiden tidak tidak ingin memberikan harapan pada rakyatnya? Kan harapan kita semua udah jelas kinerjanya bobrok, misalnya tidak diganti kan menyebalkan. Ya, di sini kalau kita membaca pasti ada tarik-menarik antara beberapa kutub kekuatan. Ya, apakah tidak mau menyakiti kekuatan yang satunya lagi gitu kan? Atau bagaimana? Ya ini seperti orang bermain catur lah. Kalau mau menyerang ya pinggir-pinggir dulu kan gitu kan. Nah itu kita tidak tahu dan kita tidak bisa memahami. Gitu. Terima kasih sekali Pak. Hari ini negara tak lagi menyejahterakan, ia menjarah. Bukan koruptor, bukan cukong, bukan pengemplang pajak yang diburu, tapi rakyat kecil yang menabung diam-diam, yang menyimpan tanah warisan karena tak punya modal untuk membuat tanahnya produktif. Inilah wajah kekuasaan hari ini. Lapar anggaran, rakus pajak, tetapi tetap memanjakan oligarki. Apakah ini akan jadi awal lahirnya kesadaran baru bahwa negara ini milik rakyat dan hanya bisa diselamatkan oleh rakyat? Dulu di Revolusi Prancis, Jean-Paul Marat berteriak serak, "Finansir, para pemungut pajak adalah lintah rakyat. Mereka kaya dari darah orang miskin, dilindungi hukum yang busuk." Sementara lisan agung Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6731.
Pada 2015, Paus Fransiskus mengingatkan kita dalam khotbahnya di Bolivia. Pengejaran uang yang tak terkendali adalah kotoran iblis. Ketika modal menjadi berhala dan membimbing keputusan kita, saat itu manusia pun telah menjadi budak. Inilah saatnya rakyat bangkit dengan nalar, dengan keberanian, dengan solidaritas. Bukan sekedar marah, tapi menyusun ulang cita-cita bangsa dari negara pemalak kembali menjadi negara pelindung. Karena seperti yang dikatakan Thomas Jefferson, when injustice becomes law, resistance becomes duty. Saat ketidakadilan menjadi hukum, maka perlawanan menjadi sebuah kewajiban. Kita tidak butuh revolusi berdarah, tapi kita sangat membutuhkan revolusi kesadaran. Sebab revolusi yang paling kuat, kata sejarah, selalu dimulai dari rakyat yang tak sudi terus diperlakukan bagai sapi perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.